Belajar bisnis melulu, kapan mulai bisnisnya? Udah belajar dari berbagai sumber, tapi masih bingung mau mulai dari mana? Yuk lihat video ini sampai selesai dan mulai melangkah setelahnya. Banyak pemula bisnis online yang haus dengan ilmu bisnis. Belajar dari buku, video, dan berbagai sumber dengan harapan bisa memulai bisnisnya dengan lancar. Namun setelah belajar sana-sini, kok malah tambah bingung. Dan akhirnya rencana bisnisnya jadi tertunda lagi. Teman-teman tahu nggak? Hal inilah yang pernah disindir oleh almarhum Om Bob Sadino. Beliau bilang, orang goblok nggak banyak mikir, yang penting melangkah. Dan satu kalimat lagi yang kurang lebih sama artinya, kalimat ini berasal dari Pak Yusuf Hamka. Tahu ya Pak Yusuf Hamka? Itu loh, bos jalan tol. Beliau mengatakan seperti ini, saya mengibaratkan diri saya Metro Mini. Sehingga ketika berpacu dengan Big Bird dengan mobil bagus dan mesin yang juga bagus, saya yang menang. Kalau mereka mau nyalip harus lihat kanan kiri. Kalau saya ketika udah sampai di tujuan, saya baru lihat kiri kanan. Ada yang lecet enggak? Ini bisa jadi bahan renungan untuk kita pebisnis pemula. Banyaknya pertimbangan untuk memulai bisnis memang lumrah terjadi. Mau bisnis online atau offline sekalipun, hal tersebut memang umum terjadi pada pebisnis pemula. Intinya karena masih ada ketakutan untuk melangkah, sebagai reaksinya, jadi mereka haus akan ilmu bisnis. Oleh sebab itu, kami ringkas ke dalam 5 langkah simpel yang menjadi poin utama persiapan memulai bisnis. Yang pertama, persiapkan mental bisnis kita. Jangan ngeri dulu ah. Mental bisnis itu adalah sebuah mindset yang membuat kita berani menghadapi tantangan, memiliki rasa tanggung jawab, serta keyakinan untuk kemajuan bisnis kita. Teman-teman punya mental bisnis itu? Kalau belum, saran kita sih mending putar balik aja. Kembali bekerja dan fokuslah di sana. Pedes kan kesannya? Tapi jujur ya teman-teman, mental bisnis mutlak kita butuhkan sebagai modal awal kita menjalankan bisnis. Tanpa adanya mental bisnis yang kuat, kita akan terombang-ambing dalam ganasnya lautan persaingan berbisnis. Apabila masih ada keraguan, lebih baik benahi itu dulu. Kita sudah pernah bahas tentang mental block di video sebelumnya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, setelah mental bisnis kita aman, kita mulai ke tahap kedua. Mulailah berjualan. Sebuah bisnis akan berjalan kalau ada cash flow atau perputaran uang. Tanpa ada perputaran uang, kita tidak bisa menggantungkan hidup kita di sini. Apalagi sampai merekrut karyawan. Oleh sebab itu, kita perlu berpikir dan segera mengambil langkah untuk mulai berjualan. Di tahap awal, kita kerjakan sendiri dulu ya, sambil mengasah insting kita untuk menemukan peluang untuk masuk ke dalam pasar. Lakukan penetrasi pasar dengan strategi yang sudah kita susun dan pikirkan sebelumnya. Produk apapun itu, mau jasa atau produk fisik, kita harus bisa menemukan cara untuk bisa menjualnya. Bisa mulai dengan menggunakan platform jualan online yang paling kita kuasai dulu. Cobalah untuk fokus di situ, sampai ketemu formulasinya. Asalkan teman-teman sudah memiliki target market yang jelas, serta memiliki value, harusnya sih mudah menemukan formula untuk bisa menjualnya. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan ritme perjualan dan telah memiliki perputaran uang, tahap selanjutnya adalah mulailah belajar menggaji diri sendiri. Sebelum kita memiliki karyawan untuk membantu tumbuh kembang bisnis kita, mulailah dengan belajar menggaji diri sendiri. Dengan seperti itu, secara bertahap, kita bisa mengukur perputaran uang yang kita dapat dari bisnis kita. Hal ini juga bisa jadi uji coba untuk menghargai tenaga dan pikiran yang telah kita keluarkan untuk menjalankan bisnis. Jadi, ketika kita nanti punya karyawan, kita udah memiliki tolak ukur dan pengalaman dalam menggaji. Di sisi lain, cash flow kita juga tetap sehat dan terjaga. Tahap selanjutnya, membangun sistem yang sesuai untuk bisnis kita.
Bangun sistem sederhana. Seharusnya kalau kita sudah melakukan tahap 1-3, kita sudah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis kita, bukan? Pengalaman itu kita manfaatkan untuk membangun sistem bisnis kita. Entah pengalaman dalam mengelola stok, mengelola toko online, maupun pengiriman barang, dan lain sebagainya. Prioritaskan mana yang akan kita benahi, lalu delegasikan kepada karyawan yang akan kita rekrut. Ciptakan sistem yang paling sesuai untuk bisnis teman-teman ya. Jangan memaksakan untuk mengikuti sistem perusahaan besar yang memang memiliki sumber daya lengkap. Karena sistem terbaik adalah sistem yang paling sesuai dengan bisnis kita. Tahap selanjutnya barulah kita mulai merekrut karyawan. Rekrutlah karyawan sesuai peta sistem yang sebelumnya sudah kita buat. Biasanya kita mulai dari admin yang bertugas mengelola pesanan, stok, sampai ke proses pengiriman. Lihat perkembangan dan evaluasi kembali tentang jalannya bisnis kita ini. Jika dibutuhkan pengembangan sistem, kita kembali ke tahap keempat. Pada tahap ini, biasanya kita akan mondar-mandir dari tahap 4 ke tahap 5. Membangun sistem, rekrut karyawan, membangun sistem, rekrut karyawan, dan begitu seterusnya. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi perjalanan bisnis kita, serta jaga cash flow agar tetap sehat. Gimana? Sekarang udah berani melangkah dan terjun berbisnis? Berani dong ya? Yuk jadi goblok seperti versinya Om Bob Sadino. Yuk jadi Metro Mini seperti versinya Pak Yusuf Hamka. Segeralah melangkah. Semoga kesuksesan berpihak pada kita semua. Amin. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Maju terus UKM Indonesia. Dadah!